udah clear, ya kan? Jadi udah tidak ada masalah. Jadi gini ya, untuk masalah Yoke dan Uzi, biarkanlah mereka yang menyelesaikan. Yang pasti gua sebagai temannya juga nggak bisa gue apa ya, gini loh, kalian tidak harus semuanya tahu di sosial media. Mungkin permasalahan yang ada di sosial media ya itu bisa diselesaikan di sosial media, tapi kan masalah ini kan bukan sosial media, ini masalahnya ranah pribadi, which is akan diselesaikan secara pribadi gitu loh. Tapi kalau misalkan nanti ada klarifikasi ataupun nanti ada whatever lah, itu ya itu hak mereka yang punya masalah gitu loh. Tapi di sini gue hanya sebagai pendengar aja gitu loh, karena kan gue nggak ada masalah sama mereka. Even gue masalah sama Uzi atau masalah gue sama Yoke itu gue nggak ada. Aku cinta damai guys. Gitu. Crepesnya mana Umi, belum gue beli. Kita doakan saja semoga mereka segera baikan seperti dulu lagi, saling maafkan. Siapa yang baikan? Siapa yang baikan? Gini ya, buat kalian yang komen di sini, tidak semuanya aku baca karena aku pikir itu bukan hak aku untuk membaca. Mungkin aku baca tapi bukan hak aku untuk menjawab. Yoke sama Uzi, siapa yang bilang ayo? Siapa yang bilang musuhan? Siapa yang bilang berantem? Emang Yoke bilang berantem sama Uzi atau Uzi bilang berantem sama Yoke? Kan enggak. Kakak siapanya Fitz? Kamu orang yang ke 5.726 kali nanya. Umi dia main TikTok, maksudnya siapa main TikTok? Jumpa fans kak kalau ke Jakarta, jumpa fans sama siapa? Alhamdulillah kak, kalau emang apa nih? Kalau emang nggak berantem, aku fans kalian bertiga, iya nggak ada yang berantem kok. Tapi mungkin gak nanti Kaput sama Nepos nanti bersilaturahmi bagai kakak dan ade. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya gitu. Tapi karena orang tua gue sudah bilang itu akan dibawa sampai liang kubur ya. Kalian mikir aja dengan kalimat itu. Kata Nepos dari komunikasi dengan Ibu Yoke yang bawa uang dan paspor Uzi ini. Ya sekarang mana buktinya gitu. Semua kan jangan katanya-katanya. Pokoknya jangan cuma modal katanya-katanya aja. Jadi Nepos kok bisa kenal sama papanya Kak Putri dari mana kak? Ceritanya agak sedikit panjang ya. Gue pun juga pada saat itu gue juga nggak tahu perjalanan bisa kenal itu. Yang pasti bukan kenalan langsung tapi ada dari orang lain juga gitu. Nggak mungkin. Nah gini nih, tanpa Vinta cantik amat suka gitu. Terima kasih, maaf memang karena nggak tahu. Nggak apa-apa kan nggak harus semua orangnya tahu. Lagi pula juga kan gue kan bukan public figure, jadi kan kalau orang nggak tahu itu wajar gitu. Suka aku ingin komen itu bernama rumah. Tanya deh sama dia.
Apa mungkin ya amit-amit lah, bapak gue juga nggak mungkin suka kali. Kau udah umur berapa? 40. Tuh adiknya Nepos minta sumbangan buat apa, emang digibain Nepos. Oke, nanti disalamin sama Dutel. Gini ya, kita ambil aja yang baik ya. Kalau orang sudah tidak ada effortnya, tidak ada membantunya, ini pelajaran buat kalian ya guys ya gitu. Janganlah menyindir atau menghina gitu. Kalau misalkan memang kamu mengulurkan tangan pun, nggak usah yang namanya validasi atau enggak flexing gitu. Jadi menurut gue alangkah baiknya diem gitu loh. Kalau udah nggak ngebantu, kalau udah nggak ada effortnya gitu, jangan terlalu banyak ngomong gitu. Karena lagi pula juga gue tuh kalau misalkan gue nih, kalau ada yang meninggal ya, kenapa gue kenapa gue memang mau gitu loh menyumbang untuk uang kedukaan. Karena gue pernah denger ya, nggak tahu nih, koreksi kalau gue salah ya gitu, koreksi kalau gue salah. Karena setiap uang yang kita kasih itu pahala untuk orang yang meninggal, itu pun juga pahala untuk kita gitu. Karena kenapa? Karena pahala untuk orang yang meninggal itu adalah uang itu dipakai untuk tahlilan, untuk memberi makan orang, untuk mungkin bikin buku yasin gitu kan, atau mungkin yang pasti untuk berkahnya, pahalanya orang yang meninggal ini. Coba kalian koreksi kalau gue salah gitu loh, bahasanya lah mungkin gue agak muter-muter tapi begitulah gitu. Jadi bukan hanya gini ya, bukan hanya orang susah aja yang harus kita kasih uang kedukaan, tapi orang yang punya uang pun, orang kaya pun juga biasanya mereka itu ada menyiapkan kayak kotak kedukaan. Itu gue juga sering lihat loh gitu loh. Jadi maksudnya kayak ya udah, itu pahala dia gitu loh, itu rezeki dia juga, masih rezeki dia gitu. Orang kaya aja tuh masih menyiapkan itu loh gitu. Dan gue tuh baru belajar ya, perlu diketahui orang meninggal itu jarang yang siap uang, kecuali pesta udah prepare uang. Uangnya bisa bermanfaat kah untuk segala hal. Diharamkan katanya Umi buka donasi. Well aneh banget. Ya udah nggak apa-apa. Ya pendapat orang kan beda-beda guys gitu loh. Menurut dia mungkin donasi itu haram ya kan, tapi kan menurut kita itu donasi adalah kita bisa membantu sama lain, itu ya memberi pahala juga buat kita gitu kan. Ya mungkin beda pemahaman kali ya gitu. Kalau gue sih ya udah, maksudnya kalau gue sih lillahi ta'ala aja ya gitu. Mau digiring kayak gimana kek ya kan, mau dibilang ini kayak itu kek, yang penting tidak mengurangi keberkahan buat gue, tidak mengurangi keberkahan buat mami, tidak mengurangi pahala gue, tidak mengurangi pahalanya mami. Udah, that's it. Gitu, make it simple aja. Kalau hidup itu make it simple. Selama kita berbuat kebaikan,
insya Allah kebaikan itu kembali ke kita. Selama kita berbuat kejahatan, jangan berharap orang itu baik sama kita, gitu loh. Itu namanya egois. Nggak usah dibahas Mbak kotak amalnya karena memang itu sudah betul. Ya itu yang gue paham, itu pemahaman gue ya. Kak Putri beli BYD dong. Mobil aku di sini BYD sayang, ada BYD Auto 3. Nanti mau beli apa namanya BYD apa namanya U8 apa B8 gitu, U8 ya kalau nggak salah. Yang haram itu yang tidak menolong ibunya lagi sakit sampai meninggal. Bener Put, iya. Dan memang gue juga diajarin sama ibu gue gini kan. Misalkan nih ya, jadi kita sama-sama nih belajar agama nih orang tua ya gitu loh. Jadi gue juga dibilang gini, kayak jangankan orang meninggal ya, kayak misalkan gini, Mami bilang gitu kan, ini ada orang baru apa namanya orang baru kayak buka klinik atau enggak buka toko ya, kecuali toko makanan ya gitu. Kira-kira aku kirim apa ya gitu. Terus nyokap tuh selalu bilang gini, apa Kak, misalkan kayak usahanya apa gitu, udah Kak kirim aja kue atau enggak kirim aja makanan, dia bilang kayak gitu, karena itu lebih bermanfaat daripada kakak wasting apa namanya wasting duit untuk beli bunga, karena kan nanti kan cuma misalkan 1 juta 1,5 juta, cuma karena mau validasi kali ya, apa selamat at congratulation gitu kok Putri Jimbo gitu kan ya. Udah Kak, mendingan di ini aja makanan aja. Jadi orang-orang bisa makan, dia bilang kayak gitu. Jadi ya sekarang kalau misalkan ada segala sesuatu itu gue lebih kirim kue-kue, makanan, lebih bermanfaat gitu. Jadi udah nggak mau lagi karangan bunga tuh, udah nggak gitu. Kalaupun memang kayak misalkan kawinan pun itu terakhir aja tuh, apa namanya adiknya temen gue tuh. Sekarang gue lebih kayak ngasih amplop aja, itu lebih berguna. Tapi gue nggak perlu lagi ada karangan bunga, mau ngapain? Gitu. Jadi gue belajar dari situ. Kan namanya asli Putri Jimbo gitu. Nama Putri itu nama asli gue, tapi Jimbo itu nama bokap. Which is gue putrinya Jimbo, jadi anak perempuannya Pak Jimbo. Ya kan, jadi ini juga pelajaran buat kalian ya. Lebih baik apa namanya kalau ada grand opening, ada apa, lebih baik kirim kue, kirim makanan gitu. Apa kek daripada kirim bunga. Gue sekarang lebih berpikir kayak gitu aja, udah simple, nggak mau pusing. Siapakah yang meninggal? Mamanya Uzi, maminya Uzi. Sesuatu yang bermanfaat ya kakak, iya dong. Jadi intinya kita memberikan itu sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang karena kita pingin diposting dan flexing, validasi gitu, enggak. Kayaknya masih heboh ya di depan itu tuh. Mama Uzi sama mama kakak sama? Enggak sama. Jadi Nepos beneran gak ada bantu speser pun buat Uzi Kak untuk meninggalnya Mami Rita, gak ada. Enggak. Tapi jujur muka kakak yang paling mirip dia ya.
Yang paling mirip ya. Ya semua manusia kan ada mirip-mirip ya. Makanya nih gue mau potong rambut, bikin poni ya kan. Jadi biar nggak dimirip-miripin. Karena ini mungkin karena rambutnya panjang ya kan. Jadi kayak mirip kayak adiknya. Padahal yang adiknya itu Uzi, bukan gue. Terus Kak Putri apanya nepos? Aduh. Kamu cari tahu deh. Kagak ada hubungan darah, nggak ada. Hubungan darah, hubungan benih, nggak ada. Aduh. Terus kakak siapanya? Siapanya ya Aulia? Kamu maunya aku siapanya? Amin, semoga Mami Rita ditempatkan di surga. Tapi mirip, ya udah, kamu tuh orang yang ke2.976 orang yang ngomong aku tuh mirip. Hubungan tanpa syarat. Ini ya HTS ya. Iya Kak, potong bob aja katanya biar fresh. Oke. Iya deh, gue potong hari ini deh. Kalau misalkan sempet, hari ini aku potong rambut. Kalau menurut kakak sendiri mirip gak? Maksudnya aku mirip sama Fitri? Ya enggak lah, gue lebih mirip sama mak gue. Masa iya mirip sama Fitri? Bentar gue ambil foto mak gue ya. Kira-kira gue mirip mak gue apa enggak nih? Apa gue tetap dikasih mirip sama si Fitri? Bentar. Ambil dulu handphone satu lagi. Aduh, kita cari foto ibuku. Tunggu ya, Putri tinggi ya 173 aku. Nih aku nanti mau ketemu ini Nuka Nuki. Nih aku kasih lihat dulu nih. Nih. Nanti aku mau ketemu mereka. Tuh. Pingin minta digampar gak mukanya? Pingin kayak minta di gitu. Nih. Lucu ya? Tuh. Kayak minta dicubit congornya yang ngeping itu. Itu bisa lompat gak sih? Nggak tahu ya dia bisa lompat apa enggak, tapi dia bisa berjalan sih yang pasti. Lucu banget ya? Iya. Nih lawan bos. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah kontol. Nih. Kontol gua ada. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah kontol. Kontol gua ada. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah kontol. Kontol gua ada. Ini Madam Eni namanya, Eni Eropa. Kontol gua ada. Aku rindu juga sama dia. Latah Kor ya, benar. Madam Eni ya, si Eni biasa, si Eni mirip Bunda Korla. Siapa Bu Eni? Mirip Bunda Korla. Nih, my swag nih, swag. Mi, tumben gak sambil ngemil? Crepesnya habis. Nih, mana ya? Kayak jauh banget foto mak gua lah di bawah.